Episode dimulai ketika Dev dan Adi menghampiri Imli yang saat itu tengah beristirahat di kamarnya. Dev berulang kali memanggil Imli namun Imli tidak terbangun. Dev duduk di samping Imli, dia membelai lembut kepala Imli sembari memanggil namanya. Imli terbangun, dia terkejut ketika melihat Dev dan Adi berada di kamarnya. Imli bertanya kepada Dev ada apa, kenapa dia datang ke kamarnya. Dev menjawab dia ingin berbicara dengan Imli. Adi yang berada di sana, dia memutuskan untuk memberi waktu Dev dan Imli untuk berbicara. Dia pamit pergi dari kamar Imli. Ada apa? Apa yang ingin kau bicarakan Pak Dev? Tanya Imli. Dev menjelaskan bahwa dia masih merasa tidak enak atas apa yang diperbuat istrinya kepada Imli. Imli hanya tersenyum tipis, dia tidak perlu meminta maaf karena Imli sudah terbiasa dengan hal itu. Imli menatap Dev, dia mengatakan dalam hatinya akhir-akhir ini hubungannya dengan Dev menjadi baik, bahkan sangat baik. Sementara Dev dalam pikirannya dia memikirkan bagaimana jika nanti Imli tahu akan kebenarannya, apakah dia masih akan memiliki hubungan yang baik seperti ini dengan Imli? Atau mungkin putri bungsunya ini akan membencinya? Lagian wajar saja jika memang Imli membencinya. Setiap anak pasti akan membenci ayah yang sudah meninggalkan dirinya dan ibunya. Dev tersenyum dan kembali meminta maaf atas perbuatan istrinya yang keterlaluan beberapa saat yang lalu. Dia mengatakan, apa yang sudah Anu lakukan kemarin itu sangat buruk. Aku ada di sana, tapi aku tidak bisa menghentikan istriku, untuk itu aku hanya bisa meminta maaf kepadamu Imli. Imli tersenyum, dia hanya mengatakan bahwa Pak Dev tidak perlu khawatir. Selama ini Imli memang sudah terbiasa dengan sindiran orang dan apa yang istri Pak Dev lakukan tidak salah. Dia hanya menanyakan siapa nama ayahku. Aku tidak bisa menjawabnya karena ibu memang tidak pernah memberitahuku mengenai nama ayahku. Istrimu benar, aku ini aneh. Aku tidak tahu nama ayahku sendiri. Dia hanya mengatakan kebenaran saja, dia tidak bersalah jadi tidak perlu meminta maaf untuk hal itu. Adegan beralih ke Malini dan Ibu Imli yang tengah berbicara. Saat itu Malini dia menanyakan pertanyaan yang selama ini mengganggu pikiran ibunya dan juga dirinya. Pertanyaan itu adalah pertanyaan siapa nama ayah Imli. Ibu Imli dia menangis. Dengan gemetar dia memberitahu Malini bahwa nama ayah Imli adalah Dev Chaturvedi. Hal itu tentu saja membuat Malini sangat terkejut. Jawaban Ibu Imli bahkan membuat Malini dan dirinya menangis. Ibu Imli dia meluruh ketika mengingat kejadian 20 tahun lalu. Dia menjelaskan semuanya kepada Malini. Semuanya termasuk pertemuan pertama dengan ayah Malini sampai dia hamil Imli dari hubungan itu, bahkan dia juga menceritakan bagaimana Dev meninggalkannya begitu saja dalam kondisi hamil. Semua cemoohan dan hinaan yang dia terima dari warga desa semuanya dia ceritakan semuanya kepada Malini tanpa terlewat sedikit pun. Kembali ke adegan Imli dan Dev yang tengah berbicara. Dev mengatakan bagaimana jika ayahmu dia ingin kembali kepadamu dan memperbaiki hubungannya denganmu? Apakah kamu akan menerimanya atau justru kau akan membencinya? Imli tersenyum tipis dan mengatakan itu tidak akan mungkin terjadi. Ayahnya sudah meninggalkan dirinya dan juga ibunya selama 20 tahun. Dia mungkin sudah memiliki keluarga lain dan mungkin saja dia sudah bahagia dengan keluarganya. Adegan kembali beralih ke Ibu Imli dan Malini. Malini dia tidak sanggup mendengarkan semua penjelasan Ibu Imli. Kenyataan itu membuat Malini sakit hati, dia berlari menjauh dari kediaman Ibu Imli.
Di tengah jalan Malini berlari, namun karena pahitnya kenyataan itu dia terjatuh. Dia menangis, dia juga berteriak menyakan semua yang terjadi kepada dewa. Kenapa dewa seakan tidak adil kepadanya? Apa kesalahannya sampai dia harus menerima semua kenyataan ini? Di satu sisi dia merasa tersakiti oleh Aditya dan Imli, dan di sisi lain ibunya tersakiti oleh ayahnya karena ibu Imli. Malini mengambil sindur yang berada tak jauh dari tempatnya. Dia mengatakan ayahku tidak memberikan hak yang seharusnya Imli miliki, dan di sisi lain ibu. Dia masih hidup, apakah dia akan sanggup mendengar kenyataan pahit ini? Imli selalu menganggapku sebagai kakaknya. Dia begitu peduli dan menyayangi diriku, dan di saat aku mengetahui kebenaran ini, kenapa hatiku merasa sakit? Dia memang adikku. Apa yang harus aku lakukan, Dewi Katana? Apa yang harus aku lakukan? Malini kembali menangis. Malini kemudian dia menelpon Imli. Dia akan bertekad untuk memberitahu Imli semuanya. Dia tidak boleh memperlakukan Imli dengan tidak adil. Selama ini Imli mengatakan salah satu alasannya datang ke kota adalah ayahnya. Lalu di saat dia sudah mengetahui hal itu, kenapa dia harus menyembunyikannya dari Imli yang sudah menganggapnya sebagai kakaknya? Imli mengangkat telepon Malini. Dia sangat panik ketika mendengar suara Malini yang bergetar. Ada apa kakak? Kenapa kau menangis? Katana padaku, ada apa? Kau kenapa kah? Tanya Imli panik. Imli, aku berjanji setelah aku kembali aku akan mengatakan semua kebenarannya kepadamu. Aku akan mengungkapkan semuanya. Semua kebenaran yang selama ini coba kau cari tahu. Aku juga akan memberikan hak yang seharusnya kau dapatkan. Aku akan pastikan itu, jelas Malini dalam teleponnya. Sementara Imli dia merasa bingung apa yang dibicarakan Malini, kebenaran apa, hak apa yang dia maksud? Apa maksudmu kah? Kebenaran apa, hak apa yang kau maksud? Tanya Imli. Ketika Malini akan mengatakannya, ibu Imli tiba-tiba saja datang dan memanggil Malini. Suara ibu Imli tentu saja terdengar dengan sangat jelas oleh Imli. Ibu, apa ibu ada bersamamu kah? Kalian sedang Telepon terputus begitu saja. Ya Dewi Sita, apa kau sudah memberitahu Imli semua kebenarannya? Bagaimana perasaannya sekarang? Seharusnya kau tidak memberitahunya dulu. Malini menjawab, aku belum memberitahunya, tapi akan memberitahunya segera. Ibu Imli memohon agar Malini jangan dulu mengatakan kebenaran itu. Malini hanya diam. Di sisi lain Adit menanyakan apa yang Malini katana, tapi Imli dia hanya diam saja. Imli, kenapa kau hanya diam saja? Aku bertanya padamu, ada apa? Apa yang Malini katakan? Kenapa dia terdengar seperti menangis juga? Apa yang sebenarnya terjadi katana padaku? Kebenaran? Dia membicarakan mengenai kebenaran dan hak yang seharusnya aku miliki. Tapi aku juga tidak tahu kebenaran apa dan hak apa yang dia bicarakan. Adi mencoba menenangkan Imli. Doa mengatakan, Imli tenanglah, kau tahu sendiri bagaimana Malini kan? Jangan terlalu memikirkan omongannya. Aku selalu bersamamu dan aku pastikan apapun yang terjadi kita akan hadapi semua ini bersama Imli. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe karena satu subscribe dari kalian sangat berarti buat channel ini. Terima kasih Sobat Boli.